Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Baskoro dari Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin yang saya buat, yaitu tentang pikiran dan perasaan. Pikiran, aktivitas jiwa dalam memecahkan masalah. Berpikir ada tahap-tahap, yaitu menganalisis dan menghubungkan, lalu konsep, masuk ke konsep dan adanya pemecahan masalah. Menurut Kuncharaningrat, perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Tahapan berpikir, mengidentifikasi konsep-konsep, membentuk pendapat, menarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu induktif, deduktif, dan analogis. Berpikir kritis mencakup ranah kognitif, yaitu pikiran, afektif, yaitu perasaan, psikomotor atau konatif, yaitu tindakan. Dengan demikian melibatkan juga kecerdasan emosional. Kognitif yaitu perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Sedangkan afektif, perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Sedangkan konatif, perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu tindakan terhadap objek. Yang diharapkan dalam berpikir kritis yaitu mampu berpikir secara jernih, mendalam, dan tuntas, mampu menemukan masalah yang ada di sekitar, mampu menemukan alternatif solusi bagi masalah, dan mampu menyelesaikan masalah. Belajar berpikir kritis berarti membiasakan diri berkomunikasi dengan banyak orang, belajar untuk membiasakan diri mengenal, mencermati, mengevaluasi, dan memperbaiki diri sendiri. Membiasakan diri untuk memahami proses terjadinya sesuatu, bertanya mengapa sesuatu terjadi, memahami alur dari proses berpikir mulai dari input, proses, hingga output. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu yang telah terpolakan dalam pikiran tidak selalu akurat. Contoh kognitif yaitu kemampuan menilai perilaku yang patut dan tidak untuk ditiru. Kemampuan untuk menilai cantik atau tidak cantik. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek termaksud. Contoh afektif yaitu perasaan mencintai seseorang yang sudah melibatkan emosi. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku belum tentu akan benar-benar ditampakkan dalam bentuk perilaku yang sesuai. Menurut Freud, konasi merupakan wujud dari kognisi dan afeksi dalam bentuk tingkah laku. Contoh konatif yaitu menyatakan cinta kepada lawan jenis. Afektif adalah gejala jiwa yang bersifat subjektif dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai derajat.
Jika afektif dialami dalam derajat yang lemah atau sedang disebut perasaan, sedangkan jika derajatnya kuat atau tinggi disebut sebagai emosi. Ada bermacam-macam afeksi, diantaranya adalah senang, sedih, kecewa, terharu, marah, dan seterusnya. Perbedaan perasaan dengan emosi. Perasaan dialami dalam derajat lemah atau sedang. Tidak atau jarang disertai gejala fisik, sehingga sulit diketahui oleh orang lain. Dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Pada saat berlangsung rasio masih tetap berfungsi, sedangkan emosi dialami dalam derajat yang kuat, selalu disertai dengan gejala fisik, sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Berlangsungnya tidak lama. Pada saat berlangsung, rasio menjadi tidak atau kurang berfungsi. Pikiran positif. Tujuannya yaitu 1. Mengidentifikasi ciri berpikir positif. 2. Memahami manfaat berpikir positif. 3. Mengaplikasikan berpikir positif dalam organisasi dan kehidupan. Ruang lingkup materi. 1. Pengertian berpikir positif. 2. Prinsip-prinsip berpikir positif. 3. Berpikir positif dan kepemimpinan. 4. Manfaat berpikir positif. 5. Menerapkan berpikir positif dalam kehidupan. Pengertian berpikir positif berarti melihat segala sesuatu yang dihadapi atau diamati dari segi positif, dan membiarkan pikirannya berproses secara positif yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku menjadi positif. Prinsip-prinsip berpikir positif. 1. Percaya akan kemampuan diri, optimis. 2. Kembang ketenangan dalam menghadapi sesuatu. 3. Di dalam setiap masalah yang dihadapi pasti ada makna positif. 4. Ucapan positif mempengaruhi pikiran yang positif. 5. Hargai diri sendiri. 6. Keberuntungan hanya akan datang pada orang yang berpikir positif. 7. Jangan merasa terpaksa. 8. Gunakan pendekatan keimanan. Berpikir positif dan kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, berpikir positif hendaknya dikembangkan dengan cara menghindari 1. Sikap a priori. 2. Mudah curiga. 3. Dendam. 4. Cemburu. 5. Sok tahu. 6. Sok puasa. Manfaat berpikir positif. 1. Membentuk kepribadian yang baik. 2. Memberi energi yang lebih besar untuk kegiatan kreatif. 3. Menciptakan hubungan yang sehat antar manusia. 4. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Langkah-langkah menerapkan berpikir positif dalam organisasi dan kehidupan. 1. Pahami baik-baik konsep berpikir positif. 2. Cobalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pengembangan berpikir positif dan negatif atau mengikuti pada pengukuhan psikologis. 4. Berpikir positif menuntun kehidupan yang konstruksi seperti bagan alur. Alur berpikir positif versus negatif. Yang pertama di sini adalah prasangka. Prasangka menjadi dua tindakan, yaitu tindakan positif dan tindakan negatif. Di sini tindakan positif ciri-cirinya yaitu saling percaya, mendukung, kooperatif, terbuka, dan performa terbaik. Sedangkan tindakan negatif menimbulkan defensif, tertutup, menahan, non-kooperatif, performa tubuh. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so pretty rich.